Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Kabair, masih mengenai dosa yang sangat besar, dia punya seksanya ya. Jadi definisi dosa besar adalah dosa yang dijanjiin neraka bagi pelakunya, dosa yang dijanjiin azab. Terjadi pada umat-umat terdahulu, dia ngamalin dosa itu, Allah azab. Itu dosa besar. Dosa yang di dalamnya ada laknat, itu namanya dosa besar. Ya, ini dosa besar yang masih kita bicarakan masalah, yaitu homoseksual. Naudzubillah. Waruwiya anna qauman, dan diriwayatkan ada satu kaum, yuhsyaruna yaumal qiyamati, entar ada satu kaum di hari kiamat dikumpulin, wa aidihim hubala, tangan-tangan mereka itu bunting, tangan bunting, tangannya gendut, bongkak, minaz zina, dari sebab berzina, kanu ya'batsuna fid dunya. Zinanya zina apa nih? Ada orang di yaumil kiamat tangannya bengkak, bukan habis kepatil ikan sembilang. Kalau betok sih gak gematil dia, mendurinya doang. Makanya dia kalau dilepas di aspal jalan dia, betok super ya. Ini ada orang tangannya pada gendut, tangannya gendut, bengkak. Ya'batsuna fid dunya, mereka menyia-nyiakan di dunia, bimadzakirihim, dengan kemaluan mereka ya. Kemaluannya dia kagak pakai, bukan nama perempuan ya, enggak, demennya sama laki. Naudzubillah. Sama barang enak dah kagak kenal. Naudzubillah. Jadi ntar yang pada begitu, dia punya tangannya bunting, sebab dia mainin perabotannya sama tangannya aja. Ya enggak? Makanan yang belum pada kawin, buruan kawin. Ya enggak? Dia melakukan penyimpangan seksual. Makanya Sayyidina Umar ini sering diceritain loh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering diceritain dalam bab kawin. Sayyidina Umar kalau dia nemuin anak muda yang kira-kira umurnya udah cukup nisab buat kawin, Sayyidina Umar tanya, tazawwajta, ente udah kawin belum? Kalau dikata belum, kata Sayyidina Umar, lu kagaknya lu yang pertama. Ada dua kemungkinan. Begitu dia ditanya, nih Sayyidina Umar nanya orang yang kira-kira umurnya udah pas. Kalau begitu Sayyidina Umar nanya, lu udah kawin apa belum? Sayyidina Umar bilang dua kalau dia belum kawin. Yang pertama itu orang-orang goblok, yang kedua itu orang ada penyimpangan seksual. Naudzubillah. Kalau ada Sayyidina Umar jomblo, malu nemuin Sayyidina Umar. Habis itu ngomong begitu, lu kagak goblok, ya penyimpangan. Tuh. Ya. Jadi ya'batsuna fid dunya bimadzakirihim. Dia ogah kawin, dia kagak demen sama perempuan, sampai dia mainin barangnya pakai tangannya. Nauzubillah. Tangannya pada bunting. Ya cuman ini hadis maudhu ya, dibilang dalam ta'liq kitab ini hadisnya sanadnya bermasalah. Waruya anna min a'mali qaumi Lutin, dan diriwayatkan sesungguhnya perbuatan di antara perbuatan kaum Nabi Lut, al-la'ibu bin nardi. Umat Nabi Lut itu selain homoseksual, dia itu al-la'ibu bin nardi, sering main dadu, main judi. Itu kerjaan dia tuh. Yang selanjutnya wal musabaqatu bil hamami. Mereka sering musabaqah, perlombaan pakai burung, taruhan burung. Waduh, tuh pekerjaan kaum Nabi Lut itu. Gini hari masih ada yang dikerjain. Ya enggak? Sama kawin kagak mau aja, masih main burung aja. Wal muharasatu bainal kilabi. Dia ngadu anjing sama anjing. Kalau ngadu anjing sama anjing, bahasa Arabnya muharasyah.
Itu kerjaan kaum Nabi Lut. Wal munatahatu bainal kibashi. Ngadu kambing sama kambing. Atraksi kambing diadu sama kambing. Namanya munatahah. Kambing sama kambing adu domba. Domba diadu. Namanya munatahah. Wal munaqaratu bidduyuki. Ngadu ayam. Kalau ngadu ayam istilahnya munaqarah. Ngadu ayam. Itu kerjaan umat Nabi Lut. Waduhulil hammami bila mi'dharin, dan masuk ke kamar mandi tanpa penutup aurat, bimi'zar. Jadi kalau dia ke kamar mandi laki sama laki bugil, Masya Allah itu oyong ya. Jadi itu dilarang. Walaupun laki sama laki, jangan kata laki sama laki ini kagak bunting. Bukan bunting, kagak pantas ya enggak. Ntar boleh jadi ada laki yang seringan ngeliat gitu jadi demen. Oh, itu dijauhin. Wa naqsul kaili wal mizani. Dia punya profesi sering mengurangi kail wal mizan, ukuran dan timbangan. Asal dikata semeter ada aja yang kurang berapa senti. Asal dikata kilo berapa on aja ada yang kurang. Itu kerjaan umat Nabi Lut. Jadi udah kebanyakan pasal udah berlapis. Tapi yang paling parah adalah kasus laki demen sama laki. Makanya di mana satu kaum itu laki demen sama laki merajalela, itu azabnya Allah kasih sama Nabi Lut. Wa ja'ala 'aliyaha safilaha. Bagian tanah yang di bawah jadi di atas. Yang di atas jadi di bawah. Apa begitu? Wailun liman fa'alaha, dan celakalah bakal masuk neraka namanya wail bagi orang yang melakukan tradisi-tradisi yang sama dikerjain sama umat Nabi Lut yang tadi tuh. Ya enggak? Ngadu ayam, ngadu domba. Bukannya kerja ngojek ngapain, ngadu ikan cupang. Mendingan lu kumpulin tuh cupang lu pepes. Jangan. Wabil asari, dan dalam asar, dalam riwayat disebutin man la'ibal hamama al-qallabati, man la'iba bil hammamil qallabati, man siapa aja la'iba bermain-main bil hamami dengan burung merpati al-qallabati yang dikejar bolak-balik. Dia punya burung tadi dilepas, pertama di albo, pulang. Dilepas di albo masih pulang. Jauhan dikit kayu tinggi, pulang. Harapan indah kagak pulang. Wah, itu nyeksa burung. Dia punya demenan tuh burung belorok, sama belantong, sama selap. Ya. Dia punya demenan. Dia punya anak. Nih bininya lagi ngerem Megan, lakinya dilepas. Ya Allah, mana panas buat ngari jentrek uang-uang. Buset, aus banget. Nyeksa. Yang pertama selain nyeksa apa? Mutusin kasih sayang. Orang lagi demen indohoy, lepas. La ilaha illallah. Apa kagak nyeksa? Makanya disebutin dalam riwayat man la'iba bil hammamil qallabati lam yamut hatta yadhuqa alamal faqri. Siapa orang yang ngerjain burung sampai bolak-balik, dilepas lagi, balik lagi, dilepas lagi. Ya enggak? Itu yang ngerjain begitu, lam yamut hatta yadhuqa alamal faqri. Orang itu enggak bakal Allah matiin sebelum Allah rasain sakitnya jadi orang susah. Keblangsaknya jadi orang susah. Karena apa? Misain orang demen. Orang kalau misain orang demen gak boleh. Ya enggak? Orang lagi demen nih laki bini, terikat hubungan sah. Nah kalau masih teman pacar sih, kerjain, saingan, gak apa-apa. Ya enggak? Pakai prinsipnya bokir. Ya, lu kan cuman pacarnya, dia kan calon lakinya.
Kalau belum janur kuning belum melengkung, nggak apa-apa lu godain. Ya enggak? Baru timbang pacar, dia kan pacarnya, gua kan calon lakinya. Tuh. Bener ini kalimat. Tapi kalau dia udah sah, nggak boleh. Ente mau pakai ilmu apa? Makanya ilmu sihir itu dilaknat ngapa? Karena ilmu itulah yang dapat misain orang yang demenan. Orang yang apa dalam ikatan pernikahan bisa pisah, itu ilmunya ilmu sihir. Oleh karena itu ilmu dilaknat. Saking tuh ilmu paling bisa misain orang yang dalam ikatan sah. Makanya dalam sihir tuh macam-macam. Ya, ada namanya sihir marbut. Sihir marbut ini laki lagi mau jima, begitu disodok menggal. Wah, ada yang begitu. Ada orang jahat, dia pakai sihir. Emang tadinya demenan dia, ya enggak, pacaran lama, masuk dan isi pulan, bawain emas 20 gram. Ya, wah, dia sakit hati dan nyari dukun, uga. Dia pakai ilmu namanya sihir marbut. Ada lagi sihir namanya tukal. Sihir melalui perantara makanan. Sihir melalui perantara minuman. Itu bisa itu. Ya. Itu dilarang. Itu burung lagi capek, lagi punya cinta, lagi punya, ya enggak, orang lagi bercintaan lu lepas mana tahu. Lu cari rumah kan banyak, genteng asbes semua lagi nih. Buset deh. Ini enggak susah banget nyarinya. Mau seksa. Ya, lam yamut hatta yadzuqa alamal fakri. Orang itu enggak bakalan mati sebelum Allah jadiin orang susah. Jadi gembel dulu. Ya, kalau langsung mati enak banget. Jadi gembel dulu tuh. Ya enggak, nyokir-nyokir di sampahan. Orang gila. Ya, mudah-mudahan Allah ampunin kita. Dulu kan kita belum tahu. Masih zaman jahiliyah dulu. Masih wanali pakai celana tutbray. Nih, ya. Apa lagi nih? Wa qala Ibnu Abbasin Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "An-lutiyya." Sesungguhnya pelaku homoseksual, idza mata, apabila dia mati, min ghairi taubatin, tanpa taubat. Ini sejarah dari zaman dulu nih. Pokoknya orang kalau berzina, walaupun ratusan perempuan, walaupun ribuan perempuan, saking banyak dia berzina kagak kehitung. Kalau diiris itu barang perempuan ada kali 2 gentong. Tapi banyak riwayat pezina dia bisa taubat. Kalau kita baca sejarah-sejarah ulama, wali-wali tentang orang-orang solehin, banyak yang masa lalunya jelek, banyak yang ada yang pezina, akhirnya masih gampang Allah bukain pintu taubat. Tapi buat homoseksual itu 1001 juga belum tentu. Orang kalau udah kena penyakit itu susah sama taubat. Kita lihat nih di daerah kita, di kampung kita, banyak banget. Orang kalau udah nyampur sama komunitas banji, ya kebawa mati. Ya enggak? Usah gitu kan. Kalau berzina masih banyak orang selamat, masih bisa taubat, udah kagak lagi dah. Udah kagak. Tapi yang namanya homoseksual sulit. Makanya kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annal lutiyya idza mata min ghairi taubatin. Pelaku homoseksual kalau dia mati kagak pakai taubat, fa innahu yumsakhu. Sesungguhnya mukanya Allah ubah. Al-masakh itu Allah ubah mukanya, fi qabrihi, di dalam kuburannya, khinziran, mukanya muka babi. Jadi begitu dikuburin, ya enggak? Kan bapak yang diinjek-injek, kan bapak yang ditutupin dinding hari, kan bapak yang ditanya sama wanakrimunun. Ya enggak? Wanakirun, wanakrimunun.
Ya Allah Pak, biar kata dipaksa, montong-montong dikasih hadiah, dikasih duit juga kagak bisa Pak. Orang bibir saya kegencet kedok. Ya, la ilaha illallah. Begitu dikuburin, dinding hari udah dirapetin, mukanya Allah jadi babi. Ya apa itu dosa kalau apa dilaknat, apa ada janji Allah Ta'ala ngancam dengan diubah bentuknya, itu dosa besar, termasuk dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.